pada minggu tenang. Jadi setelah ini kalian akan menginjak semester berapa berarti? Semester 4 ya? Semester 4. Iya, Pak. Bos, harus tetap semangat lah buat kalian semua. Oke, tetap semangat sampai nanti lulus S1. Oke, pertemuan ke-14 ini siapa yang maju? Untuk presentasi kelompoknya siapa? Dan ini ya Kelompok saya, Pak. Kelompok 5. Pak kelompoknya Marcelo. Mbak Vanessa nanti eh dikumpulkan PPT dari kelompok-kelompok penyaji yang sudah maju dari pertemuan berapa? 9 ya berarti ya. Pertemuan 9 sampai 15 nanti ya. Pertemuan 9 sampai 15. Jadi nanti kalau memang gini ya, kalau memang ada salah satu temanmu dalam kelompok yang tidak berkontribusi atau tidak eh, membantu untuk mengerjakan tugas itu bilang ke saya ya. Nanti siapa namanya itu bilang ke saya. Gitu ya, teman-teman. Paham? Ya, Bapak. Oke. Monggo Mas Marcelo untuk memimpin jalannya presentasi kelompokmu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Reza Karisma selaku dosen pengampu manajemen, maaf, cross cultural management dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya kelompok 5 akan mempresentasikan tentang negosiasi dalam budaya perusahaan. Next, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Dayatullah dengan tiga NIM akhir 001. Yang kedua ada Baskara Rahadi Putra dengan tiga NIM akhir 010. Ketiga ada Salman Nabila dengan tiga NIM akhir 021. Dan terakhir ada saya sendiri, Marcelo Masias Dewi Purnomo dengan tiga NIM akhir 024. Next, pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, untuk budaya perusahaan atau corporate culture itu memiliki arti yaitu keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Contoh budaya sendiri dalam perusahaan adalah tanggung jawab, inovasi, jujur, mau bekerja sama antar tim, dan profesionalitas. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya adalah image dalam perusahaan. Pengertian. Image perusahaan adalah gambaran atau perspektif oleh khayalan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan menghubungkan tradisi, ideologi, dan juga kualitas yang sengaja dibangun untuk menjadi suatu cerminan
sendiri identitas perusahaan tersebut. Tujuan image dalam perusahaan. Pentingnya image bagi perusahaan adalah untuk menarik konsumen, berguna untuk memperbaiki sikap serta kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Citra merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan atau organisasi yang seharusnya terus-menerus dibendung dan dipelihara. Citra yang baik bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memiliki produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Lanjut. Konstruksi budaya dalam negosiasi. Menjabarkan konstruksi budaya dalam negosiasi, budaya dapat merupakan proses negosiasi bisnis menjadi lebih mudah atau mempersulit proses negosiasi bisnis. Negosiasi akan berjalan dengan lancar apabila dua pihak tahu lebih dapat menerapkan perilaku yang baik serta tidak terbawa emosi, sehingga akan menghasilkan kesepakatan antara dua pihak maupun lebih. Namun, terkadang juga negosiasi tidak berjalan dengan lancar yang disebabkan karena kedua belah pihak terbawa emosi. Emosi yang disebabkan tidak ada kesepakatan yang didapat, menimbulkan tidak ada kesepakatan yang didapat. Oleh karena itu, perlunya pola pikir budaya dalam negosiasi agar suatu negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Contoh, konstruksi budaya dalam negosiasi. Pola pikir yang baik, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau lawan bicara saat bernegosiasi. Tidak terbawa emosi, menyepakati hasil negosiasi bersama. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagaskara. Oke, karena Bagas masih ada kendala, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, pemahaman budaya dalam negosiasi. Negosiasi. Mengapa perlu pemahaman budaya dalam negosiasi? Contoh pemahaman budaya dalam negosiasi itu kan salah satu pola pikir yang baik
sabar, serta menghormati lawan bicara yang lebih tua. Oleh karena itu, pemahaman budaya dalam negosiasi sangat penting karena akan membantu proses negosiasi berjalan dengan lancar dan mudah. Lanjut. Ciri-ciri budaya yang kuat, memiliki identitas yang jelas, status karyawan di dalam perusahaan jelas, memiliki visi dan misi yang jelas, manajemen bersikap terbuka, memiliki aktivitas organisasi yang terarah, dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Bagaimana seharusnya budaya perusahaan yang baik? Budaya yang dapat membuat karyawan merasa senang dan nyaman, karena jika karyawan merasa nyaman dan senang, maka semua pekerjaan akan berjalan dengan baik. Studi kasus. Kasus yang diangkat dalam presentasi ini adalah permasalahan pihak Google yang telah membuka kantor perwakilan di Indonesia dan menjalankan usahanya sejak tahun 2011. Tetapi mereka berkeberatan untuk membayar pajak pendapatan dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Konteks yang dijadikan sebagai bahan analisis adalah proses negosiasi yang menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan Google. Penyelesaian dalam studi kasus ini dalam bernegosiasi internasional sering terjadi perbedaan cara pandang kesepakatan. Beberapa negara cenderung menginginkan persetujuan atau kesepakatan pada satu isu satu kali negosiasi, sehingga bisa terjadi beberapa kali negosiasi untuk beragam isu. Sebaliknya, beberapa negara lain cenderung menginginkan satu kali negosiasi untuk kesepakatan banyak hal. Hal ini tentu saja tidak dapat disepelekan perbedaan budaya mempengaruhi proses negosiasi. Sikap Google sangat tidak bertanggung jawab dan tidak profesional dalam urusan pajak, sehingga pihak Indonesia harus mengambil langkah tegas dan tidak main-main, yakni mengancam untuk memblokir portal Google. Setelah pemerintah Indonesia mendapatkan banyak masukan dari studi banding di Inggris, Indonesia menyusun aturan hukum perpajakan untuk perusahaan yang menggunakan sistem online dan hal tersebut disampaikan ke pihak perusahaan yang menggunakan sistem online. Pihak Indonesia juga menyampaikan masalah perpajakan Google di forum internasional resmi IMF Bank Dunia, sehingga seluruh Indonesia mengetahui bahwa Google telah memainkan peran sangat licik dan penghindaran pajak di setiap negara. Setelah sikap Indonesia cukup tegas dan tidak main-main, Google mulai bersikap lunak dan bertanggung jawab dengan menyatakan siap diperiksa dan menyerahkan file data elektronik. Google juga siap untuk mempelajari perhitungan pajak versi pemerintah Indonesia, sehingga Google melakukan self-assessment besaran pajak yang harus dibayarkan. Pada bulan November tahun 2017, Google membayar penuh kewajiban pajaknya berupa pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sejak 2015. Negosiasi bisnis antara pemerintah Indonesia dan Google dalam analisis menunjukkan bahwa negosiasi yang dibutuhkan bukan hanya taktik dan tawar-menawar saja, melainkan juga referensi dan relasi sosial yang mendukung kelancaran keberhasilan negosiasi seperti halnya yang dilakukan pihak Indonesia ketika membawa permasalahan Google ke pertemuan internasional di IMF Bank Dunia, dan studi banding ke Inggris. Dalam hal ini, Indonesia memerlukan dukungan secara internasional karena Google adalah perusahaan swasta asing yang mendirikan kantornya di Indonesia. Berangkat dari pandangan tersebut, perbedaan budaya dalam negosiasi antara Indonesia dan Google sebagai representasi Amerika tidak memainkan peran penting. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung saja tekan tombol raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Gimik. Terima kasih.
Iya, Vanessa, bisa. Ya, terima kasih Marcel atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Aisyah Kamila dengan NIM akhir 027. Baik, izin bertanya kepada kelompok penyaji, kelompok 5. Tadi kan dijelaskan oleh kelompok penyaji kalau perlu pemahaman budaya dalam kegiatan bernegosiasi ya. Nah, pertanyaan saya, pemahaman budaya seperti apa yang dimaksud di sini? Lalu juga bagaimana cara bernegosiasi yang baik untuk mengatasi masalah agar dapat berujung kesepakatan kedua pihak dalam perusahaan tersebut? Dan biasanya faktor-faktor apa aja sih yang membuat salah satu pihak dalam kegiatan negosiasi itu tidak puas dalam mendapatkan hasil dalam kegiatan bernegosiasi tersebut? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, minta tolong untuk mengirim pertanyaan dalam kolom chat ya. Terima kasih. Tadi yang bertanya siapa? Vanessa ya? Iya, Bapak. Iya, Pak. Ya, yang lain mungkin. Kemarin-kemarin Vanessa terus yang bertanya. CCM. Ini kelas apa? Kelas A ya? Iya, kelas A, Bapak. 2021A Vanessa. Vanessa Kamila. Oke, yang lain? Oh, lagi pertanyaan Vanessa. Oke, sip. Yang lain mungkin di trigger untuk ini Mas Marcel coba kembali ke slide-slide yang sebelumnya biar memancing teman-temanmu untuk bertanya mungkin. Baik, Pak. Hmm. Hanya satu tok, masa satu tok? Dari 22 hanya satu. Itu, Sardava bergabung. Saya pikir bertanya. Oke, saya kasih waktu ini ya, saya kasih waktu 10 menit untuk mempersiapkan pertanyaan. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Vanessa. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, pemahaman budaya ya apa yang dimaksud dan bagaimana cara negosiasi yang baik di antara dua pihak.
Budaya yang dimaksud adalah budaya perusahaan atau corporate culture adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Dan untuk bagaimana cara negosiasi yang baik di antara dua belah pihak, untuk negosiasi yang baik ada penjabaran konstruksi budaya dalam negosiasi. Yang budaya itu dapat membuat proses negosiasi bisnis menjadi lebih mudah atau bahkan bisa mempersulit proses negosiasi dalam bisnis. Nah, bagaimana caranya agar negosiasi yang baik di antara dua belah pihak? Dengan cara menerapkan perilaku yang baik serta tidak terbawa emosi saat bernegosiasi. Sehingga akan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maupun lebih dengan kesepakatan yang baik. Dan pertanyaan ketiga, dan bagaimana faktor apa yang bisa menjadi penyebab terjadinya ketidakpuasan saat bernegosiasi? Jika ketidakpuasan dalam bernegosiasi adalah halo, apakah suara saya terdengar? Dengar Bagas. Oke. Lanjut slide berikutnya, Sal. Dampak positif dari perbedaan budaya dalam bernegosiasi adalah menambah wawasan budaya baru yang akan menambah pengetahuan makin luas. Dampak negatifnya untuk pertanyaan yang ketiga tadi ialah mungkin akan terdapat beberapa budaya yang bertabrakan atau kurang cocok di antara kedua belah pihak. Untuk solusinya yaitu dengan memahami dan juga bertoleransi terhadap budaya dan perbedaan para negosiator yang akan bernegosiasi dengan kita. Mungkin seperti itu. Apakah kurang jelas? Sudah jelas Bagas. Terima kasih. Siap, Mas Samson.
menjawab pertanyaan dari Kanisa. Apabila terjadi negosiasi bisnis, akan terjadi tetapi pihak lawan kita memiliki budaya yang berbeda dengan kita, apa dampak positif dan negatif perbedaan budaya dalam negosiasi. Sebelumnya tadi udah dijelasin Bagas tentang pertanyaan dari Anissa. Saya akan sedikit menambahi dampak positif dari pihak lawan bicara kita yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Positifnya yaitu kita dapat pengetahuan baru ya tentang budaya lain, sehingga dapat menjadi wawasan juga untuk kita sebagai lawan bicara dengan pihak yang berbeda budaya. Nah, untuk yang dampak negatifnya yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang sangat spesifik dengan budaya ya. Jadi dampak negatifnya juga agak berpengaruh terhadap bernegosiasi. Nah, dalam menyikapi dampak tersebut, bagaimana solusi terbaik untuk negosiasi bisnis dengan pihak asing yang berbeda budaya? Yang pertama itu menghormati budaya lain. Yang kedua, menghormati hak anggota budaya lain berbeda dari cara kita. Lalu mau mendengarkan, bersikap sabar, bersikap terbuka untuk berkomunikasi antar budaya, dan menerapkan tindak komunikasi yang sportif. Mungkin sekian dari jawaban saya. Apakah sudah terjawab, Karisa? Bagaimana Mbak Vanessa? Mohon maaf Pak, Karisa Pak. Oh Karisa. Oh Karisa. Ini pertanyaannya hanya 2 ini. Izin bertanya pada kelompok penyaji apabila terjadi negosiasi. Pihak lawan kita memiliki budaya yang berbeda. Ya tadi jawabanmu ya apa Marcel? Dampak positifnya apa? Dan dampak negatifnya apa? Dampak positifnya kita bisa tahu untuk budaya lain, nambah pengetahuan kita. Dan yang dampak negatifnya terjadinya perbedaan pendapat antar pihak, Pak. Oke. Bagaimana Mbak Karisa? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya. Apa namanya ini nggak ada yang lain dah yang bertanya. Siapa gitu? Nggak ada lagi. 3 pertanyaan gitu. Izin bertanya pada kelompok penyaji. Oh ini ada Al Alvandio. Alvandio Virgiawan. Alvandio Virgiawan. Ya.
Oke, saya akan menambahkan dari Mas Marcelo tadi untuk pertanyaannya Mbak Karisa. Ya, memiliki apa itu? Apabila terjadi negosiasi bisnis, akan tetapi pihak lawan kita memiliki budaya yang berbeda dengan kita, apakah dampak positif dan negatifnya? Ya, memang sudah kemarin-kemarin sudah kita bahas ya, dari komunikasi lintas budaya juga sempat kita singgung, di mana memang kalau dampak positifnya kita pasti akan akan eh, tahu, atau lebih tepatnya kita mendapatkan knowledge yang lebih, insight tentang budaya-budaya baru, atau budaya-budaya dari negara lain atau daerah-daerah lain yang mungkin kita tidak tahu sebelumnya. Nah, memang kita akan mendapatkan pengalaman baru dari sana, experience baru, dan itu sangat menarik sekali ya, dimana saya pun masih juga belajar untuk memahami budaya-budaya baru. Ya. Kenapa? Karena itu menarik. Kita itu kan makhluk sosial yang dimana kita itu juga kalau seumpama kita kayak berada di luar kota atau kita liburan di mana gitu ya, liburan di Bandung, liburan di Bali, liburan di Singapura, ataupun kita eh, mengalami perjalanan bisnis umpama ya, kita punya perjalanan bisnis ke luar negeri atau ke kota-kota dalam negeri. Nah, itu di sana kita akan mendapatkan insight baru ya, hal-hal baru tentang daerah-daerah tersebut gitu ya. Daerah-daerah tersebut. Eh, Bahkan saya itu ingin sekali menjelajahi daerah-daerah yang belum saya jelajahi sebelumnya. Karena memang pasti ada aja ya hal-hal barunya. Macam-macam. Pasti kalian juga, entah itu Mas Marcelo, Mbak Vanessa, Mbak Karisa, itu pasti punya pengalaman sendiri ya, pengalaman sendiri. Dimana apalagi kalau mungkin budaya kental sekali, ada yang sudah tergerus oleh perkembangan zaman, ya, macam-macam. Ya. Dan itu menjadikan insight buat kita ya, insight buat kita. Dan saya juga pernah mempelajari berbisnis dengan orang Cina, pernah saya, dan orang asing seperti Arab Saudi dan segala macam itu pernah. Dan mereka punya karakteristik yang memang berbeda karena karakternya mereka juga terbentuk oleh budaya gitu. Karakter seseorang itu bisa terbentuk dengan sendirinya. Jadi karakter itu bisa terbentuk sendirinya secara secara apa ya, secara otomatis itu karena budaya budaya di daerahnya, budaya yang sudah dari kecil itu melekat gitu ya, melekat di sana. Ya kayak kayak di Jawa, di kita budaya yang melekat apa ya, dari dulu sampai sekarang. Ya kayak budaya tahlilan atau apalah itu termasuk salah satu budaya yang melekat dari dulu sampai sekarang. Oh iya, ada lagi kalau budaya Jawa itu menjunjung tinggi ini ya, tutur krama. Ya, tutur krama. Tutur kramanya sangat tinggi dibandingkan dengan orang Jakarta sekarang itu
saya lihat tutur keramanya agak kurang dibandingkan orang Jawa. Di mana orang Jakarta dia itu lebih apa ya, lebih ke barat-baratan kalau saya lihat sekarang itu. Sudah lebih ke kalau orang Jawa kan eh, respectful apalagi dengan orang yang lebih tua gitu. Jadi dia sangat menghargai orang Jawa dan itu terbentuk memang dari kecil gitu ya. Dari kecil ada beberapa hal-hal yang sudah terbentuk karena lingkungan budayanya seperti itu gitu ya. Itu dampak positifnya. Jadi kita bisa tahu lah di daerah-daerah itu eh, apa itu namanya budayanya seperti apa. Terus dampak negatifnya mungkin eh, kita akan kalau 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 di Indonesia sendiri itu kan eh, di daerah-daerah itu ya itu punya punya logat yang berbeda dan bahasa yang berbeda juga loh. Ya. Jadi setiap daerah, jadi katakanlah di luar negeri pun hampir sama. Mereka punya bahasa gaul juga, punya bahasa baku. Di luar negeri juga sama. Bahasa Inggris itu kan juga sama, ada bahasa baku, bahasa gaulnya apa gitu kan. Ya seperti itu. Jadi mungkin kalau negatifnya kita harus ini ya, harus beradaptasi dengan cepat ya tentang atau kita harus belajar dengan cepat dengan perbedaan eh, budaya mereka. Seenggaknya kita kalau berkunjung ke daerah lain itu bahasa itu sangat penting lah kayak terima kasihnya di sana itu apa kayak gitu biasanya. Saya tuh gitu kalau liburan atau kalau ada kunjungan dan segala macam saya mesti tanya terima kasihnya bahasanya di sini apa gitu. Kayak di Madura itu saya tahu terima kasihnya itu sakalangkong dan ya terus bahasa-bahasa di Bandung seperti apa gitu kan. Mas mbaknya seperti apa. Teh kumaha gitu kan. Itu menyapa dan segala macam. Nah, seenggaknya dari situ itu akan menimbulkan atau men-trigger atau mempersuade mereka untuk oh orang ini itu ada kemauan untuk belajar bahasa kita gitu. Mereka akan lebih tersanjung. Ya. Ada orang yang bukan di daerahnya dia atau orang asing yang mencoba untuk menggunakan bahasanya atau bahasa lokal atau bahasa daerahnya mereka gitu ya. Kalau seumpama Mas Marcel, Mbak Vanessa, terus ya semuanya teman-teman di sini lah. Itu eh, coba jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke mana gitu. Pada saat itu ketemu orang asing, ya. Orang asing entah itu orang dari Australia atau Rusia atau Kanada, Amerika dan segala macamnya. Dan mereka itu berusaha keras untuk memahami bahasa kita dan mencoba bicara dengan kita dengan bahasa daerah kita. Itu pasti kalian amazed kan ya, amazed dengan perilaku tersebut kan. Pasti kalian ngerasa loh, bule ini lo bisa gitu. Aku loh sangat kadang takjub kalau orang luar eh, mencoba untuk berbicara dengan bahasanya kita itu saya itu appreciate karena kan rata-rata orang luar ya menggunakan bahasa Inggris karena mereka tahu bahasa internasionalnya atau bahasa bahasa generalnya kalau kita ke luar negeri
itu menggunakan bahasa Inggris karena patokan standarnya itu bahasa Inggris kan. Itu untuk menstandarkan kita semua. Jadi gunanya eh, standarisasi bahasa di komunikasi lintas budaya, standarisasi bahasa itu untuk mempermudah sebenarnya. Jadi kenapa kalau kita di luar negeri kita dianjurkan sekali untuk bisa bahasa Inggris, bukan kita bisa berbahasa budayanya mereka, atau kalau di Jepang kita harus belajar bahasa Jepang, atau kalau di Rusia kita belajar Rusia, enggak ya. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Rusia pun susah sekali. Bahasa Rusia susah sekali. Spanyol itu juga susah sekali bahasanya. Makanya ada namanya standar bahasa yang dibuat untuk mengeneralisasikan ke semuanya, yaitu bahasa Inggris. Nah, itu untuk mempermudah kita kalau kita perjalanan lintas negara, kita bisa menggunakan paling mudah bahasa itu ya bahasa Inggris. Tapi setidaknya kita juga harus belajar bahasa karena yang bisa mendekatkan kita ke orang lain atau ke budaya yang lain itu dengan salah satunya dengan bahasa yang paling mudah, dengan bahasanya mereka. Setidaknya satu dua kata lah yang kita tahu itu mereka udah miss biasanya, udah appreciate. Apalagi orang luar itu appreciate-nya sangat tinggi ya dengan orang lain. Nggak seperti di Indonesia yang saling membuli. Kalau kita pinter bahasa Inggris malah dibilang sok-sokan bahasa Inggris gitu. Kalau mereka tidak, kalau di luar negeri itu sangat sangat menghargai orang. Ya. Budayanya memang seperti itu. Kita punya karya ya, walaupun di Indonesia itu kayaknya biasa-biasa saja. Kalau mereka itu eh, menghargai dulu, baru komentar, nggak langsung dicacati kabeh itu tanpa menghargai sedikit pun gitu ya. Kalau di Indonesia kan rata-rata langsung langsung apa istilahnya? Langsung mengomentari, langsung tidak tidak appreciate dengan produknya tersebut, tapi malah dicacati dan segala macam. Itu sebenarnya aduh ya budaya yang agak buruk lah menurut saya. Kenapa? Karena hal itu bisa membuat eh, mentalitas dari individu tersebut itu turun, gitu ya. Dan saya amati itu banyak sekali ya eh, dari usia SD, TK, SMP itu kena bullying dan segala macam dari temannya. Akhirnya mentalitasnya mereka turun, gitu loh. Mentalitas mereka itu turun. Oke ya Mbak Karisa, bagaimana Mbak Karisa? Mbak Karisa bisa on mic mungkin menanggapi. Apakah sudah jelas atau bagaimana? Mbak Karisa, halo Mbak Karisa ini gimana toh? Tidur dah? Oh, maaf Bik, saya lagi error. Oke, oke. Oke, Mas Marcelo, pertanyaan dari siapa yang belum dijawab? Vanessa ya? Vanessa belum? Sudah, Bapak. Oh, sudah dah. Apa Fadio, jawaban? Pak. Kan dijawab sama Rizky. Oh, dijawab sama Rizky. Apa tadi jawabannya? Dijelaskan oleh... Enggak, Pak. Maksudnya pertanyaan Fadio. Oh, Alvadio. Enggak, ini bahas tentang Vanessa dulu. Ya, apa tadi jawabannya dari Mbak Vanessa? Sudah saya jawab, Bapak, tadi. Oh ya, ya apa Bagas tadi jawabannya?
Jawabannya Garis besarnya aja, garis besarnya. ya Pak. Tadi pertanyaan dari Vanessa itu ada 3 Bapak. Oke, Pemahaman budaya ya apa ya, bagaimana yang dimaksud dan bagaimana cara negosiasi yang baik antara dua belah pihak. oke. Saya jawab, untuk budaya perusahaan yang dimaksud adalah budaya perusahaan atau corporate culture, yang yaitu keyakinan, nilai, kepercayaan, norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti seluruh anggota dari perusahaan tersebut. Lalu untuk bagaimana cara negosiasi yang baik di antara dua belah pihak, dengan cara menjabarkan konstruksi budaya di dalam proses negosiasi. Budaya itu yang dapat membuat proses negosiasi bisnis menjadi lebih mudah dan lebih lancar, lebih bisa berjalan lancar jika kita menjabarkan konstruksi budaya dalam negosiasi tersebut. Negosiasi akan berjalan dengan lancar apabila dua belah pihak atau lebih dapat menerapkan perilaku yang baik serta tidak terbawa emosi saat bernegosiasi, sehingga akan menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak maupun lebih. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, faktor apa yang biasa menjadi penyebab terjadinya ketidakpuasan saat bernegosiasi? Biasanya ada faktor-faktor tertentu yang tidak biasa menjadi penyebab terjadinya ketidakpuasan saat bernegosiasi, yaitu ada faktor pribadi mungkin, atau faktor egois dalam mengambil keputusan secara sepihak, dan lain-lain. Kira-kira begitu Bapak jawaban dari saya secara garis besarnya tadi. Oke, terima kasih Mas Bagas. Bagaimana Mbak Vanessa? Sudah jelas, Bapak. Sudah jelas? Nggak ada tambahan? Nggak ada, mungkin pertanyaan yang terakhir tentang faktor apa saja yang membuat salah satu pihak itu tidak puas dalam mendapatkan hasil dalam bernegosiasi, itu mungkin saya belum mendapatkan jawabannya, Bapak. Oke. Maaf, yang mana? Biar kayaknya Yang pertanyaan ketiga, Bagas. Faktor-faktor apa aja sih yang biasanya buat salah satu pihak itu nggak puas dalam melakukan kesepakatan negosiasi? Oke, Bagas. Apa ya ada Bapak, tambahan? biasanya faktor yang membuat sebuah kesepakatan dalam negosiasi ada yang tidak puas, yaitu karena salah satu pihak itu memberikan informasi yang tidak penting dalam saat bernegosiasi dengan pihak lain. Yang kedua, fokus pada penawaran dan harga. Apabila kita dalam bernegosiasi dan pembicaraan itu belum selesai, alangkah baiknya jangan fokus pada penawaran dan harga. Dengarkan lawan bicara terlebih dahulu. Yang ketiga adalah mengabaikan masalah yang sesungguhnya. Apabila ada masalah dalam bernegosiasi,
dan kita mengabaikan masalah tersebut dan tetap menjalankan proses dalam negosiasi tersebut, itu akan membuat salah satu pihak tidak nyaman dalam bernegosiasi dengan kita. Yang keempat, pikirkan untuk jangka panjang. Apabila suatu keputusan diambil secara tiba-tiba dan tidak dipikirkan untuk jangka panjangnya, itu kira-kira akan membuat salah satu pihak lawan negosiasi kita tidak nyaman karena kita terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknik yang sama dalam bernegosiasi. Apabila kita mungkin 1-2 kali tidak apa-apa, cuman kalau kita sudah bertemu klien secara berkali-kali, secara beberapa pertemuan gitu, klien akan mengetahui, oh pasti yang akan disampaikan dalam proses negosiasi adalah teknik seperti ini. Jadi klien akan mudah menebak bagaimana teknik yang akan kita buat negosiasi pada nantinya. Dan itu akan membuat tidak nyaman. Jadi usahakan bagaimana memvariasi teknik dalam bernegosiasi. Supaya lawan bicara itu bisa menganggap kita itu sebagai orang yang kreatif dan bisa mengeksplor luas tentang apa yang dinegosiasikan nantinya. Seperti itu Pak Nisakir. Apakah sudah Oke, terjawab? terima kasih Mas Bagas. Gimana Mbak Vanessa? Ya Bapak, baru saja mendapatkan jawabannya. Terima kasih Bagas. Oke, Ya, sama-sama. saya tambahkan. Jadi memang apa tadi? Memang ini ya, proses negosiasi itu memang agak rumit. Apalagi kaitannya negosiasi dengan lintas budaya. Banyak konflik yang akan sering muncul karena terdapat perbedaan persepsi, preferensi, gaya perilaku, dan ini bisa mengakibatkan resiko dan adanya kecenderungan kegagalan negosiasi. Ya, memang ada. Dan ini konflik-konflik yang biasanya akan muncul di situ. Persepsi antara kita dengan orang lain, ya. Terus gaya perilaku kita. Ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih rinci, ya. Kalau merujuk pada ini papan tulis saya kelihatan ya? Enggak. Belum Bapak. Belum, Bapak. Papan tulis itu gak muncul. Di saya belum muncul Bapak. Wes muncul. Sudah Bapak. Oke, jadi memang kalau menurut
Ini muncul papan tulisnya. Iya, muncul. Ya. Ini mana ini? Anunya ini. Pena, aduh. Oke. Nah, dimana kalau kita akan merujuk pada teorinya Buckley, jelek sekali. Buckley dan ya. Ini ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi kegagalan dalam bernegosiasi, ya. Yang pertama adalah budaya itu sendiri. Yang kedua adalah gaya negosiasi. Yang ketiga adalah time orientation. Dan yang keempat adalah change tolerance. Nah, jadi merujuk pada Buckley and Cation, di situ ada 4 yang kita perlu ketahui. Di mana yang pertama adalah budaya, gaya negosiasi bisnis, time orientation, dan change tolerance. Nah, yang budaya adalah ya itu akan membahas tentang sikap, perilaku, persepsi, ya, pada orang tersebut atau pada lingkungan tersebut. Hal itu akan mempengaruhi dan nantinya juga akan menimbulkan konflik tersendiri gitu ya. Kayak gitu. Dan budaya itu pengaruhnya juga cukup besar dalam proses negosiasi bisnis ya. Negosiasi bisnis. Dimana kalau kita bisa kasih contoh ya kemarin itu paling mudah soalnya kalau budaya paling kental itu di ini ya, di Bali soalnya. Tadi saya akan merujuk contohnya di Bali untuk budaya. Jadi gini, di sini di sana itu budaya mungkin kalian semua udah tahu. Jadi untuk bangunan tidak boleh lebih tinggi dari apa? Pura kan ya. Nah itu salah satu konflik budaya yang bisa menyebabkan proses negosiasi bisnis itu menjadi gagal, ya kan? Dan hal itu tuh harus benar-benar diterapkan gitu loh. Kalau nggak gitu negosiasinya gagal. Dimana kalau kita ingin investasi sesuatu atau membangun eh, gedung di sana dan segala macam. Tapi kalau kita tidak memperhatikan budayanya yang ada di suatu daerah tersebut, proses negosiasi bisa gagal.
gitu ya. Proses negosiasi bisa gagal. Atau contoh mungkin di kemarin tuh ada berita di mana ya? Di Jember atau di Jember atau di Pasuruan atau di mana gitu lupa aku. Kalau nggak salah di Jawa Timur. Oh, wali kotanya itu bupati atau wali kotanya itu eh, menerapkan bahwa tidak boleh ada yang namanya bar atau klub malam di daerah tersebut, ya kan? Bar atau klub malam di daerah tersebut itu karena di situ mayoritas Islam, coba. Karena di situ mayoritas Islam. Kalau kita tidak mentaati peraturan tersebut, budaya tersebut, kalau kita tetap ngeyel dengan memberi istilahnya dekengan polisi dan segala macamnya, tetap nanti masa akan membubarkan gitu loh ya. Contoh kasus mungkin kayak kalian tahu mungkin Holy Wings di berbagai daerah ya, di Surabaya, di Jakarta, di Bali dan segala macam. Karena dia eh, menyebutkan unsur agama ya, unsur agama dalam promosi mereka. Nah, itu akan eh, menyinggung dari agama tersebut, umat beragama tersebut. Dan apalagi di Indonesia itu mayoritas agamanya adalah Islam. Ya. Mungkin kalian pernah dengar beritanya. Dan akhirnya menuntut eh, semua outlet Holy Wing itu semua dituntut, ya kan. Nah, hal itu kan akan membuat timbulnya konflik yang sangat besar sekali sampai menutup outlet semuanya. Ya. Nah, hal itu akan membuat kerugian yang sangat besar toh. Buat kerugian yang sangat amat besar. Dan ternyata Holy Wing eh, memang jalan satu-satunya itu hanya rebranding akhirnya. Rebranding, perbaikan image atau perbaikan citra dari perusahaan dan negosiasi ulang, melakukan negosiasi ulang dengan cara membuat perjanjian, kontrak dan segala macam untuk tidak melakukan promosi seperti itu lagi gitu, yang akan merugikan uh, unsur agama tersebut. Agama itu bisa dimasukkan ke aspek budaya, ya. Karena itu kayak apa ya? Agama itu juga kita memperolehnya itu dari kecil ya, dari kecil. Dan di agama itu akhirnya membentuk suatu budaya gitu kan. Bisa seperti itu. Kalau di kita itu kan ada MU, ada Muhammadiyah, ada NU ya. Ada MU, ada NU. Nah, itu kan membentuk budaya-budaya sendiri juga dengan mazhab yang berbeda-beda. Hal itu juga bisa menimbulkan konflik. Jadi budaya itu juga punya change atau punya pengaruh yang cukup besar ya. Itu menimbulkan konflik dan akan merugikan sekali itu perusahaan kalian kalau nantinya kalian membuat perusahaan, jadi kalian harus mempertimbangkan juga budaya yang ada di sana agar tidak terjadi ya konflik yang berkepanjangan. Terus yang kedua adalah apa ya? Gaya negosiasi bisnis. Wah, bisnis. Gaya negosiasi bisnis. Gaya negosiasi bisnis ini seperti
seperti yang dijelaskan Bagas tadi ya, tentang perjanjian, tentang tarif, negosiasi tarif, negosiasi perjanjian, kontrak gitu ya. Itu adalah merujuk pada gaya negosiasi bisnis ya, di mana kita akan melihat dari segi negosiasi untuk mencari win-win solution atau win-win solution itu kayak kesepakatan bersama lah. Jadi kita akan membuat kontrak dengan harga sekian, segala macamnya, bagaimana konstruksinya seperti ini, gitu ya. Kita ajukan, kita bernegosiasi. Nah, nanti ternyata pihak luar mau merevisi poin A, poin B, poin C karena tidak sesuai. Nah, hal itu yang harus kita sikapi. Karena kata Bagas tadi juga gak boleh marah dan segala macam. Loh ini kok gak gelem sih poin A, poin B, poin C kok gak gelem dimasukkan. Ya memang gitu. Karena kita bernegosiasi itu harus mencari solusinya di mana biar kedua belah pihak antara perusahaan X dan Y itu menemukan kesepakatan ya. Jadi kalau memang ada revisi pada proposal kalian, ya kalian harus menawarkan, oh kalau yang A, yang B, yang C, bagaimana kalau yang B ini tidak perlu direvisi Pak, karena menurut saya yang B ini gini dengan alasan yang kuat gitu ya, dengan alasan yang kuat dan logis ya, dengan alasan yang logis ya, agar mereka juga mempertimbangkan gitu. Jadi negosiasi bisnis ini sering terjadi konflik juga karena antara X dan Y ini tidak adanya kesabaran, tidak ada apa namanya pemecahan masalah semua, tidak ada eh, saling mengerti antara X dan Y. Nah ini akan menimbulkan konflik yang besar juga gitu loh, dan akan menyebabkan kegagalan dalam proses negosiasi. Terus time orientation dan change tolerance. Apa yang dimaksud ini? Jadi selain dari budaya dan gaya negosiasi bisnis, ada yang namanya time orientation ya, time orientation. Nah, time orientation itu merujuk kepada eh, low dan high. Nah, low dan high pada perilaku pada suatu negara. Jadi kayak eh, tingkat disiplinnya, tingkat kemarahannya, tingkat eh, otoritasnya kayak gitu ya. Jadi saya coba untuk menggambarkan di sini time orientation. Oke. Jadi yang saya temukan di jurnal itu ada beberapa negara yang punya tingkat disiplin yang rendah. Ada yang agak sedang, ada yang cukup baik dan sangat tinggi. Nah,
Di time orientation ini ada beberapa negara yang sangat rendah tingkat disiplinnya. Kalau di jurnal itu saya menemukan adalah kayak Saudi Arabia, terus Thailand. Nah, yang agak lumayan itu saya tuliskan di sini ada ya. Bukan lumayan, itu termasuk rendah. Brazil, India, Indonesia, Meksiko, sama Vietnam. Kalau yang ini Australia, Kanada, Jepang, yang sangat high itu Denmark, Jerman, sama Switzerland, Swiss. Nah, jadi time orientation adalah ketepatan waktunya mereka, nah, kedisiplinan mereka. Jadi orientasinya berdasarkan waktu, kedisiplinan dan segala macam. Nah, yang termasuk lu itu lu Indonesia. Ya, Indonesia termasuk nggak disiplin plus waktu Indonesia. Ya, nggak disiplin plus. Bahkan cakupannya sama dengan India lu. Ya. Dan itu memang mempengaruhi proses negosiasi ya. Jadi kita harus tahu kalau kita bernegosiasi dengan orang-orang Australia, Jepang, Kanada, berarti kita harus menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan dengan kedisiplinan mereka. Kalau enggak ya kita ditinggal gitu ya. Apalagi yang Denmark, Jerman sama Swiss. Wah, bisa jadi langsung marah dengan kita kalau kita akan melakukan proses negosiasi yang sangat besar gitu ya. Jadi jangan diremehkan itu. Terus yang terakhir adalah change tolerance. Change tolerance adalah seperti eh, tingkat pengampunan gitu ya, tingkat eh, pemaafan atau toleransi dari suatu negara. Ya. Di mana hampir sama sebenarnya. Aku rada lali.
Oke, saudara. Nah, di mana ini high dan ini low. Ini Australia, Kanada, ya. Di sini ada Argentina, Belgia, Brazil. Yang paling rendah itu Saudi. Ini merupakan change tolerant, di mana kita juga harus tahu, oh berarti negara yang Australia terus ini lebih strict, ya. Orang-orangnya itu kebanyakan strict dan kalau marah ya sudah nggak ada toleransi buat kita, gitu ya. Nggak ada pengampunan. Dan ada range beberapa negara yang seperti itu. Nanti kalian bisa bisa ini ya, bisa cari sendiri nanti di jurnal ataupun di artikel-artikel yang lain tentang beberapa negara yang mungkin eh, memang lebih change tolerannya lebih tinggi gitu ya. Oke, terus bagaimana Mbak Vanessa tadi? Sudah jelas ya? Ya, sudah bisa dipahami, Bapak. Atau ada pendapatnya yang lain? Sudah cukup, Bapak. Oke, terus terakhir Alfadio. Oke. Tadi Rizky mau jawab ya. Rizky Hidayatullah. Ya benar ya. Silakan Rizky untuk menjawab Alfadio. Baik, Bapak. Ini membacakan ulang pertanyaannya. Izin bertanya pada kelompok penyaji, bagaimana dampak pada perusahaan jika konstruksi bisnis dan kedua belah pihak tersebut tidak berjalan dan bagaimana jalan keluarnya. Oke. Jika kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik, maka negosiasi gagal. Maka hubungan di antara kedua pihak tersebut dapat saja berakhir. Nah, apa yang harus kita lakukan jika negosiasi tidak terpenuhi? Yang harus kita lakukan yakni menghargai keputusan yang disepakati. Karena hasil negosiasi adalah hasil kesepakatan yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak. Kemudian bagaimana hal tersebut agar tidak terjadi agar konstruksi bisnis berjalan dengan baik. Yang pertama, agar negosiasi bisa berjalan dengan baik, yang pertama, pisahkan pokok masalah yang dinegosiasikan dengan klien. Kemudian mengacu pada tujuan utama negosiasi. Terus yang dikatakan Bapak Fresa tadi, alternatif win-win solution pada klien. Berikan alternatif tersebut
Kemudian selesaikan proses negosiasi dengan cepat, tidak bertele-tele, dan yang terakhir riset. Mungkin seperti itu Mas Dio, apakah sudah terjawab? Sudah, Oke, Mas Rizky. oke, Mas Dio, sudah ya. Oh ya, memang untuk pertanyaan Mas Dio, bagaimana dampak pada perusahaan jika konstruksi bisnis dari kedua belah pihak tersebut tidak berjalan lancar atau mengalami kendala. Nah, itu kita akan kembali merujuk pada renegosiasi bisnis atau gaya negosiasi bisnisnya. Tadi memang sebelum pembeli dan penjual dapat terlibat dalam bisnis, mereka perlu menegosiasikan mengenai perjanjian atau kontrak yang sangat jelas ya. Dan sangat jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak antara pembeli dan penjual ataupun antara kita dengan klien atau kita dengan partner bisnis kita ya, atau kita dengan investor. Jadi kita harus memiliki perjanjian yang jelas dan kontrak yang jelas yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi jangan menentukan jalan berpikirmu sendiri. Jadi menurutku ini kontraknya saya sudah tuju kok. Wis kita nggak perlu pihak investor atau pihak kedua untuk menyetujui kita langsung jalan. Itu tidak boleh dan itu tidak bisa. Tadi satu sama lain harus setuju atau harus agreement dengan perjanjian atau kontrak tersebut. Jadi biar tidak ada kendala di proses atau di tahap selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Saya kira ada pertanyaan lagi mungkin untuk saya. Ada pertanyaan untuk saya? Mbak, Mas. Bagaimana? Kok diam semua ini? Kalau dari saya belum ada, Pak. Oh ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk saya akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Ya, saya akhiri. Untuk proses diskusi sudah cukup baik, sudah cukup baik. Cuman ini, ya partisipasi penanyanya agak kurang ya. Partisipasi penanyanya agak kurang dan partisipasi teman-teman yang lain untuk membantu kelompok penyaji menjawab pertanyaan ataupun ada tanggapan itu agak kurang ya. Mungkin pertemuan berikutnya atau di semester berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, saya akhiri segitu saja. Bila ada kesalahan dari ucapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama